Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza dengan NIM 4120065. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 di kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan beberapa materi. Yang pertama tentang penyebab problema hadis di zaman kontemporer. Dan yang kedua materi tentang ingkar sunnah, yang mana itu merupakan materi yang ke-13 di mata kuliah problema hadis kontemporer. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu penyebab terjadinya problema hadis di zaman kontemporer. Pastinya di setiap zaman banyak muncul pemikir-pemikir yang mulai tertarik dengan meneliti hadis, dan beberapa tokoh kontemporer pun telah menyebutkan pemalsuan hadis sudah mulai terjadi semenjak zaman Rasulullah, yang mana telah disebutkan oleh Rasulullah sendiri, man kadzaba alayya, bagi siapa yang berdusta di atas namaku, maka dia telah menempatkan dirinya di neraka. Apalagi setelah terjadinya peristiwa tahkim atau arbitrase pada masa Ali bin Abi Thalib, banyaknya terpecah golongan-golongan yang tidak menolak akan keadilan para sahabat, dan bahkan ada yang menyampaikan bahwasannya beberapa sahabat dikatakan murtad. Jadi oleh karena itu banyak kemungkinan hadis dipalsukan semakin besar. Maka dari itu bisa muncul pada saat ini kejadian-kejadian problema hadis pada zaman kontemporer seperti saat ini. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ingkar sunnah di materi yang ke-13. Yaitu materi yang pertama, pengertian dari ingkar sunnah. Ingkar sunnah yaitu susunan secara bahasa merupakan susunan dari dua kata yang murakab. Yang pertama ingkar dan sunnah. Ingkar artinya tidak mengakui, dan sunnah artinya sunnah atau hadis artinya segala hal dan perbuatan yang muncul dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, keinginan yang berasal dari Nabi. Selanjutnya pengertiannya secara istilah, ingkar sunnah merupakan tidak mengakui seseorang tentang keberadaan hadis, atau tidak mengakui seseorang akan keberadaan sunnah. Langsung kita masuk ke dalam sejarah ingkar sunnah. Ingkar sunnah telah terjadi semenjak zaman Imam Syafi'i pada abad ke-7, yang kemudian ingkar sunnah tersebut menghilang kembali dan muncul lagi pada abad ke-19. Dan sesuai dari yang telah saya sebutkan tadi, penyebab munculnya banyak tokoh-tokoh kontemporer yang mengatakan pemalsuan hadis tersebut telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan juga semakin kuat semenjak terjadinya peristiwa arbitrasi atau tahkim. Yang menyebabkan terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan, diantaranya Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu tentang argumentasi nakli menurut
ingkar sunnah. Yang pertama, mereka mengambil dalil Quran surat An-Nahl ayat 89 dan surat Al-An'am ayat 38 yang mana artinya tidak aku tinggalkan tidak aku tinggalkan melainkan Al-Quran dari suatu apapun. Dan juga mereka para ingkar sunnah ini merupakan sangat ironi sekali. Mereka mengingkari sunnah tetapi mereka menjadikan argumentasi naklinya dari dalil sunnah, yang mana sejumlah riwayat yang berbunyi, apa yang datang kepadamu dari ayat maka konfirmasikanlah dengan kitabullah. Jika sesuai dengan kitabullah tersebut maka hal itu berarti telah benar, jika tidak maka hal itu salah. Dan mereka juga mempunyai argumentasi yang tidak berupa yang non nakli atau argumentasi akli mereka sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab tidak memerlukan jadi orang Arab memiliki pengetahuan tersendiri dalam memahami Al-Quran dan tidak memerlukan untuk penjelasan dari hadis. Dan yang kedua, dalam sejarah telah disebutkan umat Islam mengalami kemunduran pada masa kejumudan, dan itu menyebabkan umat Islam mulai terpecah seperti yang tadi saya telah sebutkan, yang terpecah menjadi Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Dan mereka juga menyebutkan yang ketiga argumen aklinya, yaitu awal mula hadis Nabi dihimpun dalam kitab-kitab hadis itu hanyalah dongeng semata. Karena hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis tersebut lahir setelah Nabi wafat. Pada masa hidupnya Nabi tidak ada hadis yang dibukukan. Menurut para pengingkar sunnah, kritik sanad yang terkenal dalam ilmu hadis tersebut sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadis. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jikalau yang saya sebutkan itu benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau yang saya sebutkan itu salah, itu murni kesalahan saya sendiri. Baik, sekian dari saya, perbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.